Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Uun Amina dengan NIM L1A118056. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan ataupun memaparkan materi mengenai perkembangbiakan generatif untuk memenuhi tugas mata kuliah silviculture. Langsung saja. Jadi untuk perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua macam, yakni ada perkembangbiakan vegetatif dan ada perkembangbiakan generatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan tentang perkembangbiakan generatif dari SMA ya, dari SMA ataupun dari SMP. Untuk jurusan IPA itu sering sekali membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan generatif ini sebagaimana merupakan perkembangbiakan yang terjadi secara kawin ataupun perkembangbiakan seksual pada tumbuhan. Nah, ada dua istilah, yakni ada penyerbukan dan ada pembuahan. Jadi penyerbukan yakni merupakan proses jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Lalu ada pembuahan, yakni bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, proses dari perkembangbiakan generatif ini dimulai dari penyerbukan, pembuahan, lalu nantinya terbentuk biji. Itulah proses dari perkembangbiakan generatif. Nanti di slide selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut. Oke, next kita ke slide kedua, yakni ada bunga. Bunga merupakan alat reproduksi dari tumbuhan yang perkembangbiakannya secara generatif ataupun perkembangbiakan seksual. Nah, bunga juga merupakan salah satu keindahan dari suatu tumbuhan ataupun tanaman. Nah, bunga ini setelah terjadinya pembuahan nantinya, maka nantinya akan menjadi biji. Nah, di dalam biji ini nantinya yang akan mengandung embrio tumbuhan baru nantinya. Nah, setelah biji ini menjadi kecambah, nantinya akan tumbuh dan berkembang dan menjadi tanaman baru. Oke, di sini kita tadi telah membahas tentang bunga. Lalu kita juga harus mengetahui bagaimana struktur bunga sebagai alat kelamin alat reproduksi ya, alat reproduksi dari tanaman yang perkembangbiakannya gunakan perkembangbiakan generatif. Oke, di sini ada dua macam struktur bunga. Sebenarnya itu struktur bunga lengkap dan struktur bunga tidak lengkap. Nah, di sini pertama kita jelaskan dulu tentang struktur bunga lengkap. Oke. Jadi di struktur bunga lengkap ini ada apa aja ya? Kan gitu. Nah, jadi di struktur bunga lengkap ini pertama ada putik. Putik itu letaknya di tengah-tengah bunga. Nah, ada yang paling tengah ya di bunga itu. Nah, itu namanya putik. Putik ini merupakan alat kelamin betina pada bunga. Nah, pada dasarnya putik ini mengandung sel telur yang berguna untuk pembuahan nantinya. Nah, bagian putik ini terdiri dari tangkai putik, bagian tengah itu, lalu ada kepala putik yang bagian atas, dan yang paling bawah itu ada bakal biji atau buah nantinya. Itu dia putik. Selanjutnya kita ke benang sari. Jadi benang sari ini merupakan bagian dari bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Adapun bagiannya ini hampir mirip dengan putik tadi, terdiri dari tangkai sari,
ada kepala sari, dan juga ada serbuk sari. Nah, biasanya benang sari ini jumlahnya lebih dari satu pada satu bunga itu. Oke, lanjut lagi. Di struktur bagian bunga ini ada yang namanya mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini merupakan bagian dari bunga yang menarik. Menarik apa? Menarik perhatian serangga. Kenapa sih kok menarik perhatian serangga? Karena serangga ini bisa membantu penyerbukan pada bunga. Nah, dari proses penyerbukan inilah terjadinya simbiosis mutualisme, di mana serangga mendapatkan madu dari bunga tadi dan bunga dibantu penyerbukan oleh serangga. Seperti itu. Jadi mahkota bunga ini kan sangat banyak ragamnya ya, berwarna-warni. Ada yang warna pink, warna merah, warna ungu. Jadi itu merupakan daya tarik bagi serangga untuk istilahnya tuh mendekati bunga itu. Nah, serangga itu mendapatkan madunya dan bunga itu dibantu penyerbukannya untuk keberlangsungan proses perkembangbiakannya. Oke, next ke kelopak bunga. Jadi kelopak bunga itu fungsinya untuk melindungi bunga saat belum mekar. Nah, jadi saat bunga itu masih kuncup, dibungkuslah oleh kelopak bunga. Nah, di sini nantinya kelopak bunga akan melindungi bunga yang sebelum mekar itu, sehingga pada waktu dan saatnya ya nanti saat bunga terbuka ataupun mekar, maka dia akan mekar dengan sempurna. Itulah fungsi dari kelopak bunga. Nah, lanjut lagi ada dasar bunga. Dasar bunga yakni bagian paling dasar dari mahkota bunga. Bagian ini meletakkan mahkota bunga. Jadi mahkota bunga itu saling berjajar di dasar bunga. Dan bagian lainnya serta bagian ini merupakan penghubung bunga dari bunga ke tangkai bunga. Nah, seperti itu. Nah, lanjut lagi ada yang namanya tangkai bunga. Nah, tangkai bunga ini fungsinya untuk bunga ini tetap kokoh dan sebagai penghubung bunga dengan batang tanaman, sehingga bunga mendapatkan suplai makanan dari batang. Nah, seperti itu. Baik, itulah struktur dari bunga lengkap. Nah, kita lanjut lagi ke bagian bunga ataupun struktur bunga yang tidak lengkap. Kira-kira apa ya bagian maksudnya tuh struktur bunga yang tidak lengkap? Dia tidak memiliki apa dari keenam bagian dari bunga. Nah, itu dia. Oke, jadi kalau bunga tidak lengkap ini tidak lengkap, dia itu seperti tidak memiliki salah satu ataupun beberapa dari 6 bagian dasar bunga. 6 bagian dasar bunga itu ada tangkai, ada putik, ada benang sari, ada mahkota, ada kelopak, dan ada dasar bunga. Nah, seperti itu. Jadi salah satu dari bagian itu bagian perhiasan bunga dan alat kelamin bunga. Nah, di sini kalau bagian bunga tidak lengkap, perhiasan bunga yang tidak lengkapnya itu perhiasan bunga tidak memiliki mahkota ataupun kelopak. Nah, bunga yang tidak memiliki perhiasan bunga ini disebut dengan bunga lancang. Nah, dan juga bagian bunga tidak lengkap ini alat kelaminnya tidak lengkap. Misalnya alat kelaminnya tidak lengkap, bunga hanya mempunyai salah satu alat kelamin yang disebut dengan alat kelamin yang tunggal. Nah, terdiri dari bunga jantan saja dan terdiri dari bunga betina saja. Nah, kalau pada bunga lengkap tadi kan dalam satu bunga itu ada alat kelamin betina dan ada alat kelamin
jantannya. Nah, tapi kalau bunga tidak lengkap dia hanya memiliki salah satu saja. Itu dia ringkasan dari bunga yang tidak lengkap. Oke, next ke proses perkembangbiakan generatif. Nah, di sini proses perkembangbiakan generatif, perkembangbiakan tumbuhan ya, perkembangbiakan tumbuhan generatif pada tumbuhan ini dimulai dengan adanya tahap penyerbukan yang dilanjutkan dengan pembuahan. Nah, di sini seperti alur atau circle dari skema ini, bahwasanya ini ada bunga ya, bunga ada kepala sari. Kepala sari itu memiliki serbuk sari. Serbuk sari itu yang jatuh nantinya ke kepala putik yang akan berproses bakal menjadi buah dan menjadi biji yang diproses di dalam sel telur dan sel sperma yang mengandung sel telur tadi ya, di bagian bawah putik. Nah, setelah itu berproses pada bunga, maka lanjutlah fertilization. Nah, di sini hasil dari proses yang terjadi pada bunga tadi, nah di putik tadi kan yang bagian bawahnya itu ada mengandung sel telur. Nah, hasil sel telur itu tadi ataupun hasil pembuahannya tadi berubah nantinya menjadi calon tumbuhan baru. Nah, menjadilah buah. Nah, di tahap pembuahan ini, di dalam buah itu buah ini memiliki bagian ya, ada daging buah dan ada yang bagian luarnya. Nah, di dalam buah ini ada yang namanya biji. Nah, biji ini nantilah yang akan keluar sebagai calon tumbuhan baru. Nah, biji ini tadi akan akan jatuh ataupun pada media tanam pada tanaman induknya. Nah, di situ akan mengalami perkecambahan. Nah, berkecambah. Kecambah ini akan tumbuh dan berkembang secara kurun waktu. Beberapa waktu terus bertumbuh dan berkembang sehingga membentuklah tumbuhan baru. Nah, begitulah circle-nya berulang, proses perkembangbiakan generatif. Oke, lanjut lagi untuk hasil perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, untuk hasilnya sendiri, sifat dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini intinya itu setiap keturunan ataupun memiliki keturunan ya, sifatnya itu kombinasi dari keduanya pasti saling melekat. Nah, jadi itu misalnya nih ya, seorang ibu dan seorang ayah memiliki anak, maka anaknya ini akan memiliki kombinasi sifat yang balance antara kedua orang tuanya. Begitu pula tumbuhan, dia akan memiliki sifat kombinasi yang sama dengan induknya. Nah, bisa dikatakan sama persis dengan induknya, bisa juga karena itu merupakan keturunan dari induknya, ya kan? Nah, itulah hasil dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan tentunya. Oke, next kita bahas tentang penyerbukan. Nah, ini merupakan bagian terpenting dari tumbuhan ataupun proses inilah yang akan menghasilkan ataupun proses awal dari perkembangbiakan generatif ini. Jadi penyerbukan ataupun kita kenal dengan polinasi dalam berbahasa Inggris atau pollination, self pollen ataupun serbuk sari. Nah, jatuhnya serbuk sari ini di permukaan putik ataupun kepala putik, penyerbukannya merupakan bagian terpenting dari proses reproduksi tumbuhan berbiji. Oke, penyerbukan yang sukses ini diikat dengan tumbuhnya buluh serbuk yang memasuki saluran putik menuju bakal biji.
Nah, di bakal biji terjadi peristiwa penting berikutnya, yakni berupa pembuahan. Nah, itulah definisi singkat tentang penyerbukan. Next, kita bahas tentang jenis-jenis penyerbukan. Jadi di sini ada beberapa jenis penyerbukan. Ada 4 jenis penyerbukan. Yang pertama ada yang namanya penyerbukan sendiri atau autogami. Nah, penyerbukan sendiri ini merupakan peristiwa serbuk sari yang dari sebuah bunga yang jatuh pada kepala putik bunga itu sendiri. Nah, jadi bunga itu mengalami penyerbukan dan serbuknya itu jatuhlah ke kepala putik dari bunga tersebut. Nah, contohnya misalnya ada bunga turi, ada bunga talang dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Itu penyerbukan sendiri, jenis penyerbukan sendiri. Lanjut ke jenis penyerbukan tetangga atau geitonogami. Nah, di sini penyerbukan ini dapat diartikan sebagai peristiwa serbuk sari sebuah bunga yang jatuh dalam kepala putik bunga lainnya. Namun letaknya ataupun letak putik dari suatu bunga masih dalam satu tumbuhan yang sama. Nah, jadi nih dalam suatu tumbuhan memiliki 2 tangkai bunga, satunya di atas, satunya di bawah dalam satu tumbuhan yang sama. Nah, serbuk sari bunga yang di atas jatuh ke kepala putik bunga yang di bawahnya. Nah, itulah yang dikatakan dengan penyerbukan tetangga. Mereka dalam satu tumbuhan yang sama. Nah, next lagi ke penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan silang merupakan penyerbukan yang terjadi dari pohon ataupun bunga yang berbeda, di mana serbuk sarinya jatuh pada putiknya, tetapi bunga ini termasuk satu spesies tumbuhan yang sama. Nah, jadi misalnya gini, ada 2 tanaman yang saling berdampingan, tapi mereka merupakan spesies tumbuhan yang sama. Yang satu berbunga dan yang satunya berbunga juga. Namun serbuk sari dari bunga yang pertama jatuh kepada serbuk sari ke tanaman yang ada di sebelahnya. Nah, itulah yang dinamakan penyerbukan silang. Nah, tumbuhan yang saling berdampingan dan masih dalam spesies tumbuhan yang sama. Next, yang terakhir ada penyerbukan bastard atau hibridogami. Nah, pengertian penyerbukan ini ialah terjadinya penyerbukan ketika bunga yang berbeda menjatuhkan serbuk sarinya pada putik pohon yang berbeda, tetapi juga beda spesies tumbuhannya. Nah, seperti itu. Misalnya bunga A, di sini ada bunga lain namanya bunga D. Nah, bunga A ini menjatuhkan serbuk sarinya ke bunga D. Nah, mereka merupakan tumbuhan yang sama, tapi si bunga A ini tadi menjatuhkan serbuk sarinya ke kepala putik bunga D. Nah, itulah yang dinamakan penyerbukan bastard. Penyerbukan yang terjadi lain spesies dan lain jenis tumbuhannya. Itulah jenis-jenis penyerbukan. Lanjut ke jenis-jenis penyerbukan yang menurut perantaranya. Nah, di sini ada jenis-jenis penyerbukan yang terjadi melalui perantara. Nah, jadi ada beberapa jenis penyerbukan yang melalui perantara. Yang pertama ada penyerbukan oleh angin atau yang dikenal dengan anemofilia, merupakan penyerbukan yang dilakukan oleh angin. Misalnya ada ya bunga itu yang seperti terbawa angin serbuk sarinya itu. Nah, ini biasanya serbuk sarinya ini dimiliki oleh bunga yang cukup ringan dan itu banyak jumlahnya. Misalnya di padangan yang luas itu ada sekumpulan spesies bunga. Nah, seperti bunga lalang lah ya. Nah, itu sangat ringan serbuk sarinya. Jadi itu penyerbukannya dibantu oleh angin.
Nah, seperti itu. Oke, next ada penyerbukan oleh hewan. Nah, atau yang dikenal dengan zoodiofilia. Macam-macam penyerbukan ini berdasarkan perantaranya dibantu oleh hewan atau penyerbukan oleh hewan. Ini pada umumnya dimiliki oleh tumbuhan ataupun bunga yang menarik, cukup menarik, sehingga bunga ini dibantu. Misalnya seperti ini tadi ya, seperti serangga yang membantu penyerbukan pada bunga yang memiliki mahkota yang cantik tadi yang menarik. Nah, serangga itu mendapatkan madunya dan si serangga ini tadi membantu penyerbukan. Nah, itulah penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Next lagi yang ketiga ada penyerbukan yang dibantu oleh air atau hidrofilia. Nah, biasanya jenis penyerbukan yang dibantu oleh air ini terjadi penyerbukan pada tumbuhan yang berlangsung ketika terendam bunga tersebut di dalam air. Nah, seperti itu. Next yang terakhir ada penyerbukan oleh manusia atau antrofilia. Nah, di sini macam-macam penyerbukan berdasarkan perantara oleh manusia. Di antaranya itu adapun tumbuhan yang melakukan penyerbukan ini yakni bunga vanili dan salak. Nah, alat perkembangbiakan pada bunga vanili dan salak tersebut dapat berupa bunga betina dan bunga jantan, namun secara terpisah tumbuhnya, sehingga butuh adanya perantara dari manusia untuk perkembangbiakannya secara generatif. Baik, itulah tadi pemaparan singkat presentasi saya mengenai perkembangbiakan generatif. Baik, terima kasih. Saya undur diri. Semoga pemaparan dan presentasi saya dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita semua. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.